ini menciptakan hal-hal yang positif luar biasa. Jadi idenya Poni dan Peter bahwa beda masa boleh, tapi rasanya satu rasa, harus sama. Untuk itu mungkin Mbak Poni sedikit biar Mas Wamen mendengar harapan Mbak Poni mengenai beda masa satu rasa. Terima kasih teman-teman para yang hadir, dan ya di sini saya sebagai seorang pelaku juga sendiri dulu, seorang vokalis dan juga orang. Nah, saya tidak berpanjang-panjang, seperti tadi sudah terangkan juga oleh Mas Wamen. Zaman dulu itu kita mau musik panggung kecil atau panggung besar, mau dalam segala macam genre apapun itu semua dari segala macam status sosial, umur, anak kecil sampai itu membludak nonton, ya kan ya, menonton. Beda dengan sekarang. Sekarang ini kita ini sudah sudah Korea mandek, sudah ke Koreaan semuanya, sudah ke Cina-Cinaan semua. Kita sudah terinfluence dengan musik dan budaya luar, dan sampai kuliner, sampai semua di merchandise, semua kebutuhan kosmetik, semua itu sudah merajalela di negara kita ini, gitu ya. Maksudnya dari mana, saudara-saudara? Dari musik, ya kan? Maksudnya dari musik gitu. Nah, sehingga sudah mengganggu ekosistem perekonomian kita, ya kan ya? Tidak seimbang gitu, tidak seimbang dengan artis kita sekarang di Indonesia ini. Ke luar negeri cuma 1-2 orang mungkin yang juga dibayar cuma paling tinggi juga berapa ratus ribu dolar lah ya. Tapi dibandingkan dengan artis luar yang masuk ke sini, mengaji di sini, ya Mas Koko ya, mereka dibayar jutaan dolar. Padahal kalau dari sisi kualitas kita tidak kalah, bahkan kita lebih. Kita bukan sombong, bukan jumawa ya, tapi kualitas daripada seniman kita di sini nih, kita tahu sendiri lebih dari apa yang Korea, China gitu ya. Cuma sayang kita belum ditunjang seutuhnya oleh ya mungkin pemerintah ya, belum seperti negara-negara lain seperti Korea. Pemerintah mereka itu menunjang, mensupport mereka seutuhnya sehingga mereka bisa dikenal, diakui bahkan di kancah dunia. Hollywood, Amerika itu mengakui mereka, padahal kita tahu sendiri kualitas mereka dibandingkan dengan apa yang kita miliki, ya. Seniman kita ini, sebetulnya kita miliki semua, kita sangat kaya. Semua kita miliki, cuma kita belum dapat kesempatan untuk berkarya sekarang ini. Nah, Mas Wamen ini kita bersyukur karena Mas Wamen seorang juga vokalis yang saya juga salah satu fansnya. karena memang ya dari segi kualitas dan pribadinya juga kita bisa lihat dia orang yang sangat humble ya, dan juga punya isi gitu loh, dan yang terutama memiliki empati gitu. Itu bersama-sama kita sekarang ini satu rasa beda masa. Soal musik kita sama-sama, musik itu sudah menjadi kebutuhan kita, kebutuhan jiwa, dan musik itu juga menjadi perekat dalam segala hal, betul? Ya, perekat dalam segala hal, agama, budaya, semua kita bisa menyampaikan itu, bisa menjadi perekat. Musik itu bisa menjadi perekat dalam segala ini. Nah, sekarang semua luar negeri, semua sudah masuk dalam bentuk apapun itu, sudah masuk dalam semua lini sampai kuliner gitu. Di sini saya mohon teman-teman di sini yang menjadi ujung tombak, teman-teman di sini yang akan menjadi ujung tombak dari semua apa yang kita paparkan di sini. Marilah kita bersama-sama kita memiliki satu rasa untuk menggaungkan apa sih cita-cita ya, visi misi CSI ini. Begitu. Terima kasih. Iya, baik. Kita sudah dengar ya harapannya ya. Agar menjadi juga meningkatkan perekonomian Indonesia. Ya. Ya, jadi kita sekarang akan dengar ini Mas Wamen tanggapannya apa. Banyak artis asing datang di sini, tapi kita yakin Mas Wamen juga punya rencana besar bagaimana musik Indonesia ke depan, go internasional. Silakan Mas Wamen.
Baik tadi ya, Pak Tony, izin. Ya kan saya bilang bahwa saya selalu yakin dengan musisi Indonesia. Saya cinta sekali dengan teman-teman musisi Indonesia karena setiap masa itu pasti ada gebrakan-gebrakan yang terbaru kan. Kita belum ngomongin hibdut lagi kan ini hibdut. Sekarang bahkan anak-anak saya aja tuh setiap hari dengerin Nike Lama sama Tengsi. Cinta sekali sama Nike Lama Tengsi. Anak saya umurnya masih, anak semua dari yang kuliah sampai yang SMA sampai anak saya yang SD suka sekali sama Nike. Padahal genrenya hibdut. Iya, yang itu disebutnya. Iya. Jadi kita merasa bahwa ada genre baru, ada ekspresi baru, dan ini semua yang menelan adalah anak-anak kita. Kalau misalnya kita ngomongin tentang ekspor musik, Indonesia juga konsisten untuk melakukan ekspor musik, tapi memang yang paling kuat adalah sektor musik etno jazz. Beberapa kali kami dari Kementerian Kebudayaan juga selain membantu memberikan rekomendasi, membantu menguruskan izin, juga ada bahkan beberapa juga bantu biaya untuk konser di beberapa festival-festival. Kayak Ali Band itu kan sudah keliling ke festival-festival, ya kan, mereka juga sukses. Lalu juga kita bantu The Massive juga. Gitu. Pada intinya adalah saya selalu yakin dengan musik dan musisi Indonesia. Kita tidak usah takut dengan invasion dari manapun. Buktinya dulu invasion Hollywood masuk, kita bisa pass through. Habis itu juga kedua Korean juga tetap ada sekarang. Tapi saya yakin secara musik streaming dan lainnya juga tidak kalah juga. Dan yang paling penting barunya adalah bahwa market kita itu yang paling penting kalau saya pribadi adalah sekarang ekosistem dan market Indonesia itu yang harus kuat. Contohnya adalah misal Coldplay itu misalnya manggung, misalnya bikin album, habis itu promo, habis itu mereka langsung tour panjang, full. Kenapa? Karena ketersediaan venue-venue di seluruh dunia, karena mereka punya sebuah rally yang panjang. Nah ini saya mau bekerjasama dengan Mas Toko untuk make sure bahwa kita bisa tidak usah bangun ya Mas ya, tidak usah bangun venue baru, karena kalau bangun kan pasti ada anggaran, ada perencanaan, ada penganggaran dan lainnya, ada waktu. Sebetulnya masih banyak venue-venue kita di luar kota yang bisa kita maksimalkan. Nah ini harus kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dengan Kemendagri dan Pariwisata dan Kepolisian Republik Indonesia. Ini juga nih salah satu yang mimpinya Mas Koko dan saya yang sedang kita mau perjuangkan, supaya apa, artis-artis yang masih berjuang medium size, ya kan, punya pilihan venue yang banyak, ya kan. Jadi kita sebetulnya nggak usah meniru Korea, tapi kita bisa belajar dari Jepang. Jepang itu tidak pernah memikirkan mau ekspor musik karena mereka tahu mereka punya keterbatasan dalam bahasa. Tapi karena sistemnya mereka kuat, akhirnya seniman-senimannya alhamdulillah sejahtera. Karena kata kuncinya juga yang penting adalah seniman-senimannya sejahtera dan bersatu dan kompak lah. Maksudnya kalau kompak harus lah itu. Bagaimana kita mau memperbaiki ekosistem kalau kita nggak kompak? Iya. Nah, kalau kita lihat Jepang sekarang sistemnya sudah benar, royaltinya sudah makin benar, sekarang juga LMKN juga sedang diperbaiki. Saya yakin kita sekarang nanti di masa depan kita tidak perlu khawatir mau ada invasi apapun, tetapi kita secara ekosistem internal. Kalau saya yakin. Oke, siap. Sebenarnya teman-teman kemarin itu ada hal yang konkret yang sangat baik dari Mas Wamen, karena beliau kan mengerti betul, beliau juga posisi besar. Kita sampaikan bahwa dari 38 provinsi yang ada di lebih 500 kabupaten kota itu di 100% dijamin punya stadion dan punya gelanggang olahraga. Hanya kita sampaikan kemarin kepada Mas Wamen bahwa peruntukan venue yang ada dari Sabang sampai Merauke itu untuk olahraga, dan Mas Wamen berjanji akan mencoba lintas kementerian
agar supaya dari 100% peruntukan kepada olahraga bisa diberikan mungkin 20 atau 30% untuk musik. Harapannya apa? Harapannya sebagai contoh, ada artis asing datang ingin bermain di GBK, Ed Sheeran. Akan tetapi karena peruntukannya olahraga, karena ada pertandingan sepak bola, pindah ke JIS, dan itu menyulitkan pihak-pihak, baik penyelenggaranya, baik gedungnya sendiri dan artisnya, semua menjadi sulit. Nah, ke depan diharapkan bukan hanya di Jakarta, dari Sabang sampai Merauke ya Mas Wamen ya, agar supaya peruntukannya itu bisa 20 atau 30% untuk olahraga. Satu itu. Kedua Mas Wamen, ini barusan Mas Peter ini inisiator bisikin saya. Kemarin kan kita menyinggung masalah badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan besar di negeri kita. Sekarang seperti yang Koni sampaikan tadi, mereka sangat mendukung kegiatan musik asing. Kita tidak apa-apa, bahkan kita juga tidak anti. Tapi kita berharap hari ini ada Mas Wamen, biar Mas Wamen yang jawab. Apakah mungkin ke depan badan usaha milik negara yang biasanya, contoh ya, kita langsung sebut namanya, Bank Mandiri 2 tahun belakangan ini dia mensponsori Korea. Tahun 2024 Teresa, 2025 Enhypen. Hafal banget kan Mas Koko ini? Doyan nonton juga nih gimana? Nah, tapi dengan adanya Mas Menteri, jadi Mas Menteri kan punya ini ya, kepanjangan tangan kita semua juga kan. Dia akan memperjuangkan bagaimana belanja iklan yang besar itu dari perusahaan-perusahaan di Indonesia juga memberikan bukan memberikan jatah, dihimbau agar supaya menjadi bagian dari semangat musik Indonesia. Itu Mas Menteri, itu dulu ya, dua ya, venue dan bagi-bagi jatah di masalah belanja iklan. Gimana Mas Menteri? Oke, Mas Wamen, anak nanti Mas Wamen. Pak Menteri nggak ada. Jadi, oke, BUMN. Ketika kita waktu itu sempat bertemu dengan Pak Doni Oskari, waktu itu belum ada, maksudnya dia belum dilantik waktu itu kan. Tapi dia sudah menjadi bagian dari Danantara juga. Dia menyinggung bahwa mulai sekarang Danantara pasti akan lebih strategik. Lebih strategik maksudnya adalah kalau ingin mensponsori, benar-benar harus mensponsori event yang pasti ada timbal baliknya juga, ada KPI-nya, ada brand awareness-nya seperti apa. Jadi benar-benar kontra prestasinya tuh harus benar-benar detail dan jelas dan punya impact. Karena sesuai dengan visi Bapak Presiden ingin menyehatkan dan memperbaiki sistem BUMN. Oleh karena itu setiap promotor dan IO juga harus siap, menurut saya juga harus siap. Kalau mau buat event, misalnya kita mau bikin rally yang panjang, kita harus memastikan apa dampaknya juga. Dampaknya juga untuk BUMN yang terkait, imbal yang terkait, dan yang paling penting adalah dampaknya kepada musisinya, dan juga dampaknya kepada ekonomi kreatif ketika sedang diadakan acara tersebut. Jadi zaman sekarang sudah bukan zaman yang semua dar lagi. Menurut saya juga mungkin ke depan juga event-event Korea itu pasti ditanya juga apa, what is it, apa returnnya itu sih, pasti sekarang mulai didisiplinkan seperti itu. Oleh karena itu kami dari Kementerian Kebudayaan juga siap untuk mendampingi teman-teman juga. Pada dasarnya kami ini adalah fasilitator. Ya, kami adalah fasilitator. Pak Menteri selalu bilang di mana-mana, Kementerian Kebudayaan adalah fasilitator. Jadi gunakanlah kami semaksimal mungkin. Apakah Pak Wamen bisa membuat bukan meregulasi dalam itu juga ya, membuat regulasi baru ya untuk membatasi seniman-seniman ini yang dari luar boleh di sini untuk datang ke sini untuk membatasi, maksudnya bukan kita nggak gitu membatasi, tapi maksudnya deh memberikan ruang bagi posisi kita di sini, ya kan, memberikan ruang paling tidak sama, semestinya lebih sih, supaya musik kita ini daripada kita menjadi tuan rumah, kita menjadi mereka dong, ya kan? Seperti yang Siddhartha bilang, Indonesia sangat baik, buka tangan,
lebar-lebar, semua silakan masuk. Tapi jangan sampai kita kehilangan tangan. Sekarang kita sudah kehilangan tangan dalam segala ini, mereka sudah mereka sudah mendominasi segala kan. Tuh, saya masih agak gimana Mbak Poni? Maaf nih. Jadi Mbak Poni berkonsep untuk meregulasi artis luar masuk itu gimana Mbak? Membatasi bagaimana agar mereka tidak membanjiri kesempatan artis dalam negeri ini untuk memberikan ruang yang sama gitu untuk artis ini keluar. Keluar kita yang keluar negeri. Iya. Kita yang keluar negeri. Gitu. Mereka membatasi, mereka yang membanjiri di sini, sementara kita di sini yang keluar dan kita juga di sini pun nggak ada ruang untuk berekspresi gitu. Karena anak muda sekarang sudah terlalu Korean minded gitu kan gitu. Benar. Maaf Mbak Poni, cuman saya gimana ya? Anak-anak saya sih nggak ada yang Korean minded ya Mbak Poni ya. Bahkan anak-anak saya cenderungnya Tengsi, Nagila, ya kan. Oh iya, itu ya. Iya, anak saya mungkin karena bapaknya gini mungkin. Oh enggak juga, saya nggak pernah maksa. Saya nggak pernah memaksa anak saya untuk, oh kamu harus dengerin ini kamu. Enggak, saya nggak pernah. Tapi mereka yang mendiscover sendiri dari ya YouTube dan lain-lain. Mostly begitu sampai di Amerika terus. Maaf ya Mbak ya. Izin. Kayak anak saya aja waktu di SMA tuh berkali dengerin saya. Dengerin Dewa, bahkan sampai ngulik gitarnya Andra Ramadan. Kita nonton Andra Ramadan, kita nonton Dewa, dia di depan Andra Ramadan nggak bisa, kayak nonton, wah idolanya dia gitu. Ya, terus bahkan anak saya waktu itu sempat ada acara pensinya, ngundangnya slang. Jadi saya rasa apa yang ada tadi Mbak Poni sampaikan, saya agak kurang setuju karena saya patokannya ada anak-anak saya dan sekolah anak saya. Kebetulan sekolahnya juga bukan, terus sekolahnya juga sekolah swasta, dan teman-temannya juga suka musik Indonesia juga karena memang paling relate dengar Bernadia ya kan, sampai saya beli merchandise Bernadia juga. Iya Untuk tanyakannya menurut teman-teman wartawan gimana pendapatnya? Oke, silakan. Selalu ada yang bisa selalu ada lebih dan kurang ya, selalu ada lebih dan kurang. Tapi silakan nih. Ada yang ingin bertanya, silakan. Bertanya atau membuat pernyataan? Atau membuat pernyataan, silakan. Yang berkaitan ini ya, yang barusan ya. Barusan ini. Ada yang mau kasih? Ada yang mau? Ada? Ada? Mas Eko? Oh, itu ada yang mau tanya. Satu aja mungkin ya, satu pertanyaan untuk kesempatan. Oke, ya, baik, selamat sore. Terima kasih kesempatannya. Saya Kita dari indonesiasenang.com. Mungkin ada pertanyaan dan ada pernyataan kali ya. Kalau menurut saya, untuk menanggapi yang dari tadi udah dibicarakan sebenarnya, saya setuju dengan Bang Poni. Musisi mancanegara, terutama K-pop, itu sangat mendominasi konser di Indonesia. Jujur aja, konser fan meet dalam 1 bulan itu bisa 4 atau 5 kali. Itu yang kedetek ya sama media. Ada juga yang mereka sangat private gitu. Itu kalau dibandingkan dengan konser, kalau dikatakan konser ya dengan musisi-musisi Indonesia, kalau menurut saya justru memang sayangnya musisi-musisi Indonesia itu justru kurang nampak. Ini saya secara umum ya. Saya suka K-pop, saya suka musik-musik karena saya juga menikmati musik gitu. Tapi saya setuju bahwa untuk saat ini, jujur, Indonesia itu kehilangan identitas menurut saya. Maaf ya Mas Giring, ini menurut saya. Kenapa? Kita banyak datang ke konser-konser musisi Indonesia. Saya bertanya sekarang, seberapa loyal para penikmat musik
Indonesia mau menghargai musisi-musisi lokal, mau membeli tiket dengan harga ratusan ribu untuk K-pop, bisa loh mereka bela-belain untuk nabung berbulan-bulan, bahkan yang konsernya tahun depan, aduh gila ya, gue mesti nabung gitu, gue mesti, ya. Kalau aku sih miris sendiri sih sebenarnya gitu. Ini bukan berarti aku mau mengecilkan seperti musisi-musisi Indonesia, karena ternyata musisi Indonesia, penyanyi, musisi itu keren banget sebenarnya. Tapi pada kemana? Itu karena gaungnya tuh, coba deh lihat deh, benar kata Pak Koko tadi, bank-bank itu mereka mensponsori artis-artis luar. Bahkan kalau nggak salah kemarin saya ada dengar tuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif kalau tidak salah, mereka mau ngundang BTS untuk mempromosikan Indonesia. Buat apa? Indonesia tuh punya artis keren, cantik-cantik, ada Nuna, ganteng-ganteng, ada Niji, ada Gigi, yang baru-baru siapa? Banyak artis-artisnya gitu. Kenapa kita memilih artis luar untuk mempromosikan negara kita gitu? Kalau Korea pakai BTS, pakai EXO, pakai ENHYPEN, itu wajar, memang mereka berasal dari sana. Itu yang kemarin miris. Di beberapa grup seniman, karena saya juga bergabung di grup teater juga, kita bersharing tentang bagaimana mereka berkesenian, dan salah satunya adalah musisi Indonesia. Dan yang salah satunya di obrolan adalah, ngapain sih Kementerian Ekonomi Kreatif itu pakai skala ide, pakai BTS, uangnya lari kemana? Ke Korea, ke mereka, bukan ke musisi kita, bukan ke artis-artis kita orang Indonesia, lari gitu. Jadi ini miris sih. Saya setuju Pak Koko, saya setuju. Ngapain kita pakai artis mancanegara? Mereka membuat kita menjadi sumber uang mereka. Sorry to say, saya suka K-pop, tapi saya juga tidak menutup mata bahwa Indonesia adalah lahan bisnis yang sangat-sangat basah untuk konser. Pertanyaannya adalah, bagaimana nih kementerian khususnya ya Pak Koko yang berhubungan dengan kreatif, kesenian gitu, semuanya itu bisa mewadahi musisi-musisi Indonesia ini, bisa menonjol keluar, bukan kita menonjolkan dari musisi luar negeri ke dalam. Sayang dong pajak kita buat bayar mereka. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kita dengar tadi ya. Sebelum kita maaf teman-teman media yang baru, silakan bisa maju ke depan. Mas Wamen, hari ini kita udah hampir 150 soalnya, jadi udah mulai datangan, silakan bisa Tolong maju ke depan, yang di belakang teman-teman. Tapi kenapa ada yang di luar juga silakan bisa masuk ke dalam. Oke, tadi itu ya lebih dan kurang ya. Tapi tadi saya pengen tambahkan sedikit kepada Intan. Sebetulnya bukan hanya K-pop. Sejak tahun 70 itu mulai era musisi Amerika datang juga sebetulnya sangat mirip-mirip. Hanya sekarang lebih luar biasa. Tapi kita juga punya yang luar biasa. Mas Wamen ini juga musisi. Jadi kalau sekarang jadi seru pembicaraannya, kita tunggu di jawabannya. Silakan ya, Mas Wamen, silakan. Maksudnya jawabannya simpel aja ya. Saya kan follow banyak ya sahabat-sahabat saya di industri musik, baik itu yang baru sampai yang senior, dari Padi, Dewa, Gigi, Sheila, terus Niji, dan Kotak, terus Mali, Noah juga nanti lagi istirahat ya. Terus saya juga follow 420 juga kan, 420 sekarang juga lagi nggak aktif. Banyak saya lihat semua teman-teman saya gitu. Saya sampai amazed gitu. Jadi setiap hari manggung bagaimana ya? Iya kan? Dulu kayaknya kalau Niji zaman dulu kan sebulan bisa 11, 12 gitu. Kemarin Niji saya lihat bisa sampai 14 ya. Terus Juicy Lucy juga kayaknya kalau ada 1 bulan ada bisa sebulan mungkin manggung 20 kali kali ya, atau bisa setiap hari, pokoknya setiap hari manggung. NX apa juga gitu. Jadi sudah statement yang tadi
Mbak siapa tadi? Mbak Intan bilang, saya agak bingung itu. Berarti Mbak Intan nggak follow seniman-seniman dan musisi-musisi kita. Kalau saya lihat bahwa merchandise, mereka jualan merchandise, Fis jualan merchandise, keren merchandise-nya, kolaborasi dengan seniman-seniman, bikin poster, Malik sampai bikin instalasi dan lain-lain. Kita lihat kalau kita ngomongin musik tradisional juga, Mbak Penny, maestro kita juga, bahkan sudah sampai rekaman keluar dunia, ke seluruh dunia. Saya kemarin lihat chartnya Malaysia, tak bola-balik nggak turun-turun dari nomor 1 di chart streaming di Malaysia. Bahkan lagu-lagu Indonesia sekarang sudah bisa dimainkan, bahkan dibuat tarian, dibuat di Amerika, di Afrika. Jadi saya agak bingung Mbak Kintan nih, Mbak Kintan perspektifnya adalah untuk meregulasi artis-artis luar negeri. Nah, kalau untuk meregulasi artis-artis luar negeri itu, kalau menurut saya bukan di ranahnya saya. Dan untuk meregulasi sponsor itu juga jujur itu juga bukan di ranah saya. Tetapi balik lagi bahwa di Kementerian Kebudayaan memang sudah berkomit untuk yang paling penting nomor 1 adalah ekosistem musiknya dulu. Ekosistem musik harus diperbaiki mulai dari hulunya sampai hilir, ya dari hulunya sampai hilir. Nah itu caranya untuk kita bisa memperbaikinya ya balik lagi ide gagasan yang positif seperti yang disampaikan Mas Koko, yang sebenarnya something that visible yang ini bisa dilakukan. Yang penting adalah sebuah kebijakan politik. Menurut saya itu bisa dilakukan dan itu bisa sekali dilakukan. Siap. Jadi kalau menurut saya sih itu aja Mas Kintan ya. Mohon maaf nih, mungkin karena saya ngefans banget sama teman-teman saya ya. Sampai Bernadia, tadi Yula, Yudita juga saya ngefans, saya follow semuanya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat, aduh mereka bahagia, mereka manggung terus, ya gitu. Dan bahkan kemarin kita bikin namanya Jakarta Musikon, kita bikin market music, kita jual merchandise-nya. Saya sama Pak Menteri beli merchandise-nya Iwan Fals, Bernadia, Morfem, Berandal, semua kita borong, ya kan? Karena saking cintanya dengan musik Indonesia. Itu sih dari saya. Oh, Oke, baik. Ya memang ya seperti dari awal kita sampaikan selalu ada lebih dan kurang. Tetapi jangan khawatir karena pertemuan kita dengan Mas Wamen ini kan bukan hanya hari ini. Ya, demikian. Kita bisa 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita akan terus. Tapi semua akan jadi catatan. Dan yang lebih penting lagi, pelan tapi pasti nanti waktu kan akan menjawab. Kita juga jangan terlalu ingin lebih jauh lagi, begitu juga Koni. Tapi kita yakin kita semua punya tujuan yang sama. Ke depan musik Indonesia harus jadi bagian dari musik dunia kan, gitu kan? Ya ada lebih dan kurang. Mungkin Indonesia diharapkan lebih luas lagi. Lebih luas itu, lagi. Mas. Mudah-mudahan sudah terjawab.